Perkenalkan, saya Eni Sudarwati, calon guru penggerak dari SMP Negeri 1 Kota Sukabumi. Waalaikumsalam Ibu, ya terima kasih Ibu. Perkenalkan juga saya Nur Hayati, Kepala Sekolah SMP Negeri 9 Kota Sukabumi. Barangkali ada yang bisa saya bantu Ibu. Baik Ibu, terima kasih. Saya kesini mohon izin untuk melakukan kegiatan wawancara Ibu dengan Ibu berkaitan dengan pengambilan keputusan Ibu sebagai kepala sekolah di SMP Negeri 9 Kota Sukabumi ini, Bu. Ya. Mangga silakan Bu. Apa yang Ibu sampaikan mungkin akan saya jawab sepemahaman saya. Siap. Selama Ibu menjadi kepala sekolah, bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, Ibu? Iya. Selama saya menjabat kepala sekolah ya untuk mengidentifikasi dilema yang berupa etika dan bujukan moral adalah mengidentifikasi dari kenyataan yang saya temukan di lapangan dan dampak juga hubungannya dengan kesesuaian dengan aturan yang berlaku. Baik. Bisa minta satu contoh kasus Ibu yang pernah terjadi di sekolah ini yang berkaitan dengan dilema etika? Yang berkaitan dengan dilema etika, ya misalnya ketika berhubungan dengan kehadiran guru, ya kehadiran guru ketika di mana guru tersebut yang harusnya wajib mengajar di kelas karena mempunyai jadwal, karena ada sesuatu hal yang urgen, ya putranya sakit dan dirawat di rumah sakit, akhirnya guru tersebut tidak bisa menunaikan kewajibannya, ya. Kemudian untuk kasus yang berhubungan dengan bujukan moral, yaitu ya kasus yang dirasakan ketika dalam perjalanan di kegiatan-kegiatan di lapangan ada sesuatu yang sebetulnya anggaran itu dibutuhkan, tetapi di pagu untuk pengelolaan anggaran itu tidak tercover. Ya. Baik Ibu. Terus tadi kan yang dilema etika tadi ada guru yang tidak masuk ya Bu ya. Kira-kira fakta yang relevan dari situasi itu apa Ibu? Ya, untuk menangani kasus seperti itu, ya, kami berupaya koordinasi dengan kurikulum dan juga dengan piket kelas, ya, karena dengan kondisi yang urgen seperti itu, ya, untuk guru tersebut, ya, selama tidak bisa melaksanakan kewajiban dan dalam waktu yang masih bisa ditolerir, saya izinkan. Dan untuk penggantinya juga beliau ditugaskan untuk membuat tugas yang bisa dikerjakan oleh anak di kelas dan didampingi oleh guru piket kelas yang kenyataannya tidak ada jam mengajar di kelas. Baik. Kira-kira pengambilan keputusannya seperti apa Ibu kalau misalnya guru tersebut tidak masuk untuk beberapa hari, mungkin lebih dari 3 hari ya Bu ya? Iya. Nah, seperti apa Bu kira-kira Bu? Untuk yang tidak masuk misalnya sampai melebihi 3 hari, ya kami selalu berkoordinasi dengan kurikulum dan biasanya dari kurikulum itu ya kemudian melihat ada peluang jadwal dengan guru mata pelajaran yang sama. Kalau itu betul-betul urgen dan tidak bisa diwakilkan, keberadaan orang tua harus betul-betul ada mendampingi putranya ketika mungkin dalam kondisi sakit yang parah gitu ya Bu ya. Beda dengan sakit yang biasa, kadang kan di rumah juga bisa difasilitasi oleh siapa saja. Biasanya mencari guru yang notabene mata pelajarannya yang guru sama, pengganti, guru pengganti, kemudian untuk mengisi kekosongan waktu tersebut. Oh iya, baik Ibu.
Terus hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan kasus dilema etika ini, Bu? Iya, dalam segala pengambilan keputusan, sekalipun saya sebagai kepala sekolah ya mungkin sebagai pemimpin ya Bu ya, pengambil keputusan yang terakhir, tetapi saya selalu berproses dulu. Sebelum saya memutuskan sesuatu ya, saya selalu berproses yang minimal dengan para wakasek ya, yang pada akhirnya sekalipun keputusan ada pada saya terakhirnya itu, tapi tetap saya selalu melihat respon, masukan, saran dan dari wakasek dan kita menyepakatinya bersama. Baru saya mengambil keputusan. Berarti berkolaborasi ya Bu ya? Oh, hebat Ibu. Terus hal apa saja yang selama ini menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika, Bu? Hal yang dirasakan ketika pengambilan keputusan itu ya kadang ada sesuatu hal yang kemungkinan dengan adanya yang kasus yang sama ini bisa terjadi lagi di lain waktu atau ada pembanding gitu ya gitu. Ketika yang satu guru ini ditolerir, sementara kenyataan yang lain kondisinya tidak persis sama seperti itu, ya akhirnya ya ada juga gitu. Ketika ada hal yang membuat situasi ya ada kecemburuan. Gitu. Iya Bu ya. Terus dalam penyelesaian kasus, apakah Ibu punya jadwal tertentu Ibu atau langsung dalam penyelesaiannya? Iya. Kalau untuk penyelesaian kasus sepertinya jadwal tidak ada Bu, tapi tergantung ketika kasus itu munculnya. Kapan ini perlu disikapinya secara relatif cepat ya. Jadi spontanitas saya selalu berkoordinasi dengan rekan-rekan terutama di para wakasek. Tapi mungkin tergantung kasusnya Bu ya. Ya, tergantung apakah kasus harus cepat ditangani atau mungkin gitu. perlu jadwal. Jadi tidak terjadwal Bu, tergantung relatif. Apakah ada seseorang yang membantu dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika Ibu? Ya, karena saya selalu berkoordinasi dengan para wakasek, BK terutama itu menjadi bagian yang bisa menjadi masukan bagi saya untuk sampai ke keputusan akhir. Betul. Ya, baik Bu, lanjut ya Bu. Ya, bagaimana pengujian kasus tersebut Ibu? Apakah itu termasuk pelanggaran dalam kode etik atau profesional Ibu? Kalau misalnya seperti yang tadi Ibu angkatkan, ada guru yang tidak masuk ya Bu ya? Kita masih memberikan tolerir. Terus itu apakah itu sampai adanya satu pelanggaran kode etik Ibu? Ya. Kalau melihat ke pelanggaran kode etik tentu dilihat dulu dari kasusnya ya. Kalaupun yang tadi menurut Ibu yang tadi kalau, sudah apa belum gitu? Ya. Kalau kondisi kasus yang seperti tadi menurut saya dalam kondisi yang urgen ya menurut saya masih bisa ditolerir dan itu tidak terjadi pelanggaran dan ada upaya dari pihak sekolah juga untuk menangani hal tersebut. Jadi anak tidak menjadi dikorbankan ketika dalam situasi guru tertentu ya dalam beberapa hari tidak masuk kelas, tetapi ada yang bisa menggantikan ya alhamdulillah ya. Jadi menurut saya ya selama kasus tersebut dan betul-betul kondisinya seperti itu berarti pakai ini Bu ya, masih ada perasaan ya Bu ya? Masih ada perasaan intuisi Bu ya. Nah untuk kehadiran guru ya alhamdulillah selama ini juga mungkin kalau kehadiran di online juga kurang begitu terpantau. Saya biasa menyimpan data kehadiran ada di bagian kurikulum. Seminggu sekali kurikulum koordinasi Ibu satu minggu ini yang tidak hadir kondisinya izin ke saya juga dikomunikasikan, Pak Riwan hari ini yang tidak masuk ini ada kegiatan ini atau kondisinya sakit dan lain sebagainya gitu. Kalaupun ada yang tanpa keterangan itu langsung ada ya kita pembinaan secara personal. Ada pemanggilan gitu. Per satu minggu itu dilaporkan oleh kurikulum itu gitu.
Karena kondisi saya di sini, kurikulum di situ dia selalu melihat jadwal. Ibu ini awal ada ini tapi izin nggak ke ibu, ada ke ruang kepala sekolah ya, kalau itu dia ke situ. Ya. Baik Bu, langsung lanjut ya Bu ya. Ya, Jadi kesimpulan penyelesaiannya kasus itu seperti apa Bu kalau menurut Ibu? Kesimpulannya kalau mungkin bisa kita tarik kesimpulan dalam penyelesaian kasus yang Ibu sampaikan tadi. Ya. Jadi untuk penyelesaian kasus yang seperti yang dicontohkan tadi ya, penyelesaiannya satu berproses, ya. Dua kita melihat ke aturan mungkin ya, kewajiban ya, tupoksi guru itu seperti apa. Yang ketiga ya kembali lagi ke kebijakan, ke hati, gitu. Hati, betul, Ya. betul. Karena dalam situasi-situasi tertentu ya aturan juga dikalahkan dengan hati. Iya, ya. betul. Jadi mungkin tadi yang Ibu sampaikan, kira-kira ada nggak Bu terbersit untuk ada solusi lain lagi gitu untuk mengatasi permasalahan yang Ibu sampaikan barusan, solusinya kan tadi mungkin Ibu memberikan izin, Iya. ada pengganti dari guru lain ya. Iya. Ada nggak kira-kira solusi lain gitu untuk bisa menyelesaikan masalah ini gitu Bu? Ya, ketika kondisinya kalau memungkinkan ada yang suka diperkenankan online saja karena anak-anak kan suka belajar bawa online ya, HP. Bu? Ya, gitu. Bisa tidak sambil menunggu putra yang sakit gitu, memberikan pembelajarannya, dia difasilitasi online, kemudian petugas piket menunggu di kelas biar anaknya terpantau gitu. Terus pembelajaran yang dapat diambil dari pengalaman Ibu dalam menyelesaikan kasus dilema etika ini apa Ibu? Pembelajaran? Ya, pembelajarannya dari beberapa kasus itu ya, ini semakin membuat saya harus selalu banyak memahami, ya, banyak memahami tentang kondisi guru, kondisi anak. Jangan sampai dari hal ini berdampak ke sini, ini dampak ke sini, ya. Jadi ketika ada sesuatu dampak yang kurang baik, kita mencoba meminimalisir dampaknya itu. Gitu. Makanya selalu berkoordinasi ya, kalau urusan siswa dengan kesiswaan, dengan BK, kalau keberadaan tupoksi guru dengan bidang kurikulum gitu ya. Jadi supaya tidak terjadi ada pihak yang dirugikan ya, kalau dalam kondisi ini mungkin ketika keberadaan guru yang harusnya di kelas ada kemudian tidak ada, berarti kan pihak peserta didik lah yang merasa dirugikan gitu. Tapi kita selalu mencoba untuk meminimalisir itu. Kira-kira rencana ke depan Ibu sebagai kepala sekolah dalam pengambilan keputusan yang mengandung unsur dilema ini apa Bu? Rencana ke depannya Ibu untuk mungkin supaya ini tidak disalahgunakan Iya. Bu ya. Nah, itu gimana Bu? Ya mungkin ke depannya itu setelah beberapa lama saya mencoba di perjalanan dengan berbagai fakta yang muncul yang harus disikapi, ya kita inginnya membuat komitmen lah, komitmen bersama gitu, komitmen bersama ya. Supaya ya semua berpegang ke komitmen itu. Kode etik seperti ini, komitmen kita yang ada di sini seperti apa ketika ada hal-hal yang di luar dugaan gitu. Terus menurut Ibu dalam pengambilan keputusan itu harus seperti apa Bu? Kalau saya, apalagi pemula Ibu, ketika pengambilan keputusan saya selalu berupaya untuk berproses Bu. Jadi karena ini adalah sebuah sistem ya, ketika terdetek ada masalah seperti ini, saya berpikir nih siapa koordinasinya, kita rapat koordinasinya dengan siapa ya. Ketika kemunculan itu ya selalu seperti itu, kemudian akhirnya ya saran masukan dari rekan saya tampung ya, dan akhirnya ketika memilih plus minus dari saran itu ya sampailah di penghujung kemana ini akhirnya arahnya ya, kemudian ada solusi yang dirasakan terbaik dan itu bisa diterima oleh semua rekan, akhirnya itu yang diambil. Jadi intinya apalagi saya pemula tidak bisa berjalan sendiri Bu. Kalau ada
apa-apa yang berhubungan dengan permasalahan yang muncul, ini identifikasi masalahnya seperti ini gitu ya. Kira-kira Bapak Ibu sarannya seperti apa gitu. Setelah ada masukan-masukan kemudian kita rembuk lagi, akhirnya ketika disepakati lebih condong ke sini dan saya juga melihat oh iya betul ini plusnya ada di sini, ya itu yang selalu diambil. Baik Ibu, terima kasih banyak atas waktunya, luar Iya, biasa. mangga. Hanya punten ya, kalaupun itu ya di ini aja lah di Siap Ibu, gitu. siap. Ini informasinya sangat bermanfaat bagi saya,